Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadika Iki Wicaksono, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik, nomor induk mahasiswa 1802040027. Saya dari kelas Teknik Listrik 3A. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan yaitu tentang tugas akhir saya, yaitu saya membuat judul Smart KWH berbasis IoT. Ya, langsung saja ke materinya. Pada zaman modern seperti saat ini, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari energi listrik. Di Indonesia yang berwenang menyediakan energi listrik yaitu Perusahaan Listrik Negara atau PLN. KWH meter digital ini dibuat dengan sistem prabayar, sehingga pelanggan harus membeli kode voucher untuk dapat menggunakan listrik dari PLN. Nilai ini akan terus berkurang seiring dengan pemakaian listrik. Apabila nilai voucher hampir habis, akan diberi indikator pemberitahuan dan sistem akan memutus daya apabila voucher telah habis. Agar dapat menggunakan kembali listrik, maka pelanggan harus membeli voucher khusus lagi. Namun, KWH meter ini hanya dipantau dengan melihat display yang terdapat pada alat tersebut, sehingga harus mengecek dengan cara mendatangi lokasi di mana alat tersebut dipasang. KWH meter yang disediakan PLN hanya dapat menampilkan energi yang tersedia. Maka dari itu, tugas akhir ini akan merancang smart KWH meter berbasis IoT yang bisa merubah dari sebelumnya yang seperti cara pengisian, melihat besaran tegangan, daya, dan arus menggunakan Android melalui jarak jauh juga bisa. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembuatan alat ini, yaitu yang pertama bagi mahasiswa meningkatkan kreativitas dalam pengembangan teknologi. Yang kedua, dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan sehari-hari. Dan yang ketiga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya atau AMD. Kemudian manfaat bagi masyarakat yaitu yang pertama, lebih efisien dalam pengisian pulsa listrik, bisa memonitoring KWH meter dengan jarak jauh, memanfaatkan teknologi yang ada, dan yang terakhir, meminimalisir terjadinya kecelakaan atau kesetrum. Hal ini karena tidak berkontak secara langsung terhadap KWH meter tersebut. Ya, kemudian alat-alat yang saya gunakan atau yang dibutuhkan untuk membuat smart KWH meter berbasis IoT ini yaitu yang pertama ada KWH meter, yang kedua ada MCB 1 fasa, kemudian yang ketiga ada adaptor, yang keempat ada Arduino Uno, yang kelima ada sensor PZEM 004T, dan yang keenam ada sensor atau modul node MCU SP8266, dan yang terakhir ada HP atau Android. Ya, kemudian langsung ke prinsip kerjanya ya. Prinsip kerja dari smart KWH berbasis IoT. Sebelumnya maaf, saya baru oret-oretan di kertas dulu, belum menggambar di aplikasi di PC atau di laptop. Ini saya baru gambaran sih. Ya. Jadi yang pertama ini
dari kWh meter ke MCB ya, ke MCB satu fasa. Kemudian keluaran MCB satu fasa ini masuk ke adaptor AC to DC. Nah, AC to DC ini yaitu untuk power supply ke Arduino dan ke node MCU ya, masuk ke Arduino kemudian ke node MCU. Nah, node MCU ini mengambil ke 5 volt dan yang ini ke ground. Terus di sini ada sensor PZEM004. Ini membutuhkan suplai daya 5 volt yang diambil dari Arduino. Nah, seperti node MCU ini, sensor PZM juga mengambil dari Arduino, yaitu misal ini yang 5 volt dan yang ini ground. Dan sensor masuk ke pin digital ini sensor yang masuk ke pin digital. Misal ini untuk arus, misal ini untuk tegangan, dibalik juga bisa. Ini tegangan, ini arus juga bisa. Kemudian CT ini yaitu sebuah alat kesatuan yang dibutuhkan sensor PZEM ini. Dan kemudian sensor PZEM ini dapat suplai fasa netral. Nah, dapat suplai fasa netral keluaran MCB. Nah, ini fasa ya masuk ke sensor PZM dan ini yang netralnya masuk ke sensor PZM juga. Atau sebelum dikonversi menjadi DC ya, berarti ini arus AC. Kemudian netralnya masuk ke CT. Nah, CT ini, keluaran netral CT ini masuk ke beban. Nah, saya ini membutuhkan 4 beban, yaitu menggunakan lampu TL. Nah, ada 4 ini di paralel. Ini beban. Nah, fasanya mengambil juga dari keluaran MCB ya. Ya ini fasa nyambung ke beban, nyambung ke beban, nyambung ke beban, nyambung ke beban. Nah, jadi gini, di sini MCB yaitu untuk sebagai alat pengaman, adaptor ini sebagai alat perubah arus AC ke DC dan menurunkan tegangan yang tadinya 220 volt diturunkan menjadi 5 volt karena Arduino ini hanya membutuhkan tegangan 5 volt. Nah, Arduino ini di sini yaitu sebagai alat pengontrol node MCU sama PZEM. Node MCU ini berfungsi untuk mengoneksikan atau menghubungkan antara kWh meter ke HP atau Android melalui WiFi. Kemudian di sini sensor PZEM ini yaitu untuk memonitoring kWh meter, yaitu beban, ada tegangan, ada arus, yaitu dimonitoring melalui PZEM ke Android HP ya. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Dan kemudian ini ada hasil desain kalau sudah jadi. Nah, ini desain yang sudah jadi. Anggap saja ini papan. Kotakan yang ini yang di luar ya, papan. Nah, papan ini yaitu untuk atau sebuah dudukan kWh meter. Ini ya, ini kWh meter, kWh, dan ini box. Nah, box ini yaitu di dalamnya ada node MCU, sensor PZEM, ada adaptor. Nah, semuanya ada di dalam box. Kemudian di bawahnya ini ada MCB. Kemudian di bawahnya lagi ada beban, yaitu lampu TL, ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini sebagai tiangnya untuk
menyangga papan ini yaitu menggunakan besi holo. Ya, ini tiang. Terus yang ini kaki. Ada 4, 1, 2, 3, yang ini 4. Ya, mungkin sekian pemaparan atau penyampaian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kurang jelas atau tadi yang dijelaskan baru coret-coretan di kertas saja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.